Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah, yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keimanan kita sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Insyaallah Bapak Ibu di hadapan saya semuanya ahli salat semuanya, amin. Wa ataz zakah, dan orang-orang yang rajin menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan orang-orang yang tidak takut kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang Allah senantiasa Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita agar berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah, tahun 99 sampai kurang lebih tahun 2001, saya adalah mungkin TPQ pertama yang saya rasakan dalam hidup saya adalah di Masjid Baitul Makmur. Saya tinggal di, kalau nggak salah dulu namanya Gang Mawar 3 kalau nggak salah. Dulu saya tinggal di situ, masih kelas SD. Saya mengaji di bangunan masjid yang lama begitu. Alhamdulillah, berarti saya adalah murni lulusan TPQ dari Baitul Makmur. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Maka ada beberapa ustadz yang hadir di sini, guru-guru kami dulu, dan mungkin ada sebagian yang saya lupa, saya mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kitab kita. Maka kita mencoba melihat ke belakang. Kita coba melihat bagaimana proses turunnya Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u, artinya membaca. Qara'a yaqra'u Quran berarti adalah bacaan, sesuatu yang dibaca. Lantas secara istilah Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah al-mu'jiz al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran merupakan mukjizat. Kalaulah nabi-nabi sebelumnya mendapatkan mukjizat, Nabi Ibrahim dibakar tidak merasa panas. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Maka ketahuilah, mukjizat-mukjizat itu hanya terjadi pada waktu itu saja. Ketika nabinya wafat, maka tidak akan terulang kembali mukjizat itu. Maka berbeda dengan apa yang Nabi Muhammad SAW terima. Ini adalah kalamullah, firman Allah yang merupakan mukjizat bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kekal, ia abadi selamanya. Bahkan 15 abad yang lalu Al-Quran ini turun, sampai sekarang dia relate dengan zaman kita. Dia masih berkesinambungan, dia masih cocok dengan segala permasalahan kita. Maka nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, sudah selayaknya kita harus tahu bagaimana proses kita sampai mendapatkan mushaf Al-Quran yang kita terima saat ini. Nuzul artinya turun. Turun berpindah dari atas ke bawah, nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa berfirman, innahu Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Bahwasanya awalnya adalah Al-Quran ini berada di lauhil mahfuz. Kemudian Al-Quran turun oleh Allah dari lauhil mahfuz, diturunkanlah ke sama'ud dunya, atau kita kenal dengan langit dunia. Mawaqi'un nujum, tempatnya bintang-bintang yang kita lihat di atas ini ialah langit yang dimaksud Baitul Izzah. Langit dunia, sama'ud dunia. Allah turunkan Al-Quran secara utuh dari atas lauhil mahfuz dalam satu malam. Maka kemudian kita sama-sama kita sering membaca, kita sudah hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu secara utuh dalam satu malam.
yakni malam yang sangat mulia. Kemudian Al-Quran itu kemudian diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kurang lebih proses Al-Quran itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih, kalau kita lihat Nabi Muhammad meninggal di umur 63 tahun. Beliau mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Itu artinya kita kurangi 63 dikurangi 40, artinya berarti 23 tahun. Mungkin tepatnya lagi adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan tidak langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya Al-Quran tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad, sedangkan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa mendapatkan Taurat, Nabi Isa mendapatkan Injil, Nabi Daud mendapatkan Zabur, itu langsung turun. Melainkan untuk Nabi Muhammad tidak, secara berangsur-angsur. Kenapa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, karena disitulah Al-Quran turun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang Nabi alami. Satu-satu. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam khalwatnya Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang berikutnya Nabi sedang berjalan, Nabi ketakutan karena melihat wujud malaikat Jibril yang aslinya. Malaikat Jibril dalam suatu riwayat dikatakan memiliki sayap yang terbentang dari barat ke timur. Kemudian malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di siang hari. Ketika Nabi Muhammad sedang berjalan, lihat ke atas malaikat Jibril, beliau lari ketakutan. Beliau kemudian minta kepada istrinya Khadijah, ya zaujati ya Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Maka kemudian turun yang kedua, ya ayyuhal muzammil. Begitu seterusnya, setiap hari, siang malam, terus turun Al-Quran untuk menguatkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan pembagian 13 tahun di Mekah yang semuanya isinya adalah tentang akidah keimanan, tentang hari akhir, dan kemudian di Madinah 10 tahun. Maka ada istilah surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian nanti di pertengahan ada namanya istilah asbabun nuzul, sababun nuzul, sebab turunnya suatu ayat. Macam-macam. Maka kemudian ada satu peristiwa di mana ketika itu Nabi Muhammad sedang sakit, kemudian beliau tidak keluar dari rumahnya. Lalu di depan rumahnya Nabi Muhammad itu adalah rumahnya Abu Lahab beserta istrinya. Lantas ketika hampir 2 hari Nabi Muhammad tidak keluar karena tidak berdakwah, maka kemudian istrinya Abu Lahab keluar dari rumah dan kemudian dia mengejek. Dia mengatakan kepada seluruh rakyat Mekah, wahai penduduk Mekah, Muhammad ditinggal oleh Jibril, Muhammad ditinggal oleh Tuhannya. Lantas kemudian tak pasti Nabi Muhammad sakit. Nabi Muhammad sedih luar biasa. Dikatakan seperti itu Nabi Muhammad dengar dari dalam rumah. Lantas tak lama kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketahuilah bahwasanya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Itulah Quran turun sesuai dengan keadaan-keadaan asbabun nuzul. Contoh yang lain adalah ketika Nabi Muhammad SAW memang diriwayatkan tidak banyak memiliki keturunan. Keturunan beliau ketika lahir tidak lama kemudian langsung meninggal. Ketika itu lahir anak beliau Qasim, tidak lama langsung meninggal. Lahir lagi nama anak beliau namanya Ibrahim. Beliau sangat senang, luar biasa senangnya. Ibrahim baru berumur 2 tahun kemudian meninggal. Lantas Nabi Muhammad menguburkannya. Lantas muncullah seorang yang bernama As'ud bin Wa'il. Dia kemudian mengatakan, wah, Muhammad tidak memiliki keturunan. Muhammad al-Butur.
diejeklah Muhammad, dikatakan seperti itu kepada seluruh penduduk Makkah. Muhammad al-Butur, Muhammad al-Butur artinya apa? Muhammad yang tidak memiliki keturunan. Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad kecewa. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Lantas Allah berikan hiburan kepada Nabi Muhammad, turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu nikmat yang begitu besar, Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Ketahuilah bahwasanya musuhmu itu yang mengatakanmu al-butur itu